Kita seringkali salah berdoa, salah menempatkan Allah. Kadang-kadang kita bikin Allah jadi security atau Allah jadi babu. Saya seperti dicengkram, saya merasa ditindih. Saya ditindih gitu, saya berat. Ada yang nindih saya dari atas. Nggak bisa bergerak saya. Saya mau teriak, saya teriak-teriak kencang-kencang ya. Saya mau minta tolong gitu. Tolong mama, papa tolong. Juga mau tolong Tuhan Yesus gitu. Oten betina. Oh sayangku, engkaulah pujaanku, gitu kan? Gangguan jiwa. Engkaulah mahkota hidupku, gitu loh. Saya ditindih gitu, saya berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi linglung, sahabat. Jadi nama narakoplak kita kali ini adalah Lingling ya, aslinya linglung ya. Lihat saja nanti sahabat, kita akan lihat betapa linglungnya orang ini dalam memberikan kesaksian gitu ya. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang linglung. Oke sahabat, jadi judul yang dibuat oleh si Frankie ini begini. Dia judulnya dua saja. Kalau nggak geger, gempar sahabat. Kali ini gempar. Apa yang menggemparkan dunia? Ya pintu diketuk-ketuk, nggak ada orang. Saya ketindihan, nggak bisa teriak. Anda bisa cerna apa yang dimaksud dengan judul ini ya. Namun sebelum kita mendengarkan pintu diketuk-ketuk gak ada orang, saya ketindihan ini, nah di awal video, coba kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Lingling dan saya berasal dan tinggal di Jakarta. Latar belakang keluarga saya itu, saya anak tunggal, jadi dulu itu saya tinggal bertiga bersama dengan papa mama saya. Nah, di sini agak beda ya. Sejak Sincopa Pincopi itu ketangkap gara-gara narakoplaknya ya, gara-gara kesaksian di channelnya itu tipu-tipu karena selalu berasal dari Islam. Nah, di sini si Frankie ini di awal video dia selalu menyampaikan kepada narakoplaknya, jangan mengatakan atau menyebut nomor plat agama yang lama. Sebut saja agama seberang. Nah, gitu ya sahabat. Jadi kalau di channel si Frankie ini, kalau dulu-dulu masih ada ya, video awal-awal dulu itu masih ada yang mengaku dari Islam begitu ya. Tapi sejak Sincopa Pincopi pamannya si Frankie ini ketangkap, nah itu kalimat berasal dari agama Islam itu diganti sahabat atau dihilangkan ya. Berasal dari agama seberang. Nah, sebetulnya tadi dia mau menyebutkan saya berlatar belakang dari keluarga Muslim gitu ya, tapi dia ingat oh iya saya tidak boleh menyebut Muslim. Makanya dia linglung, kalimatnya jadi latar belakang keluarga saya anak tunggal, kan nggak nyambung. Coba kita dengarkan lagi. Latar belakang keluarga saya itu, saya anak tunggal. Nah itu ya, latar belakang keluarga saya itu saya anak tunggal. Itu bukan latar belakang keluarga, ongo. Oten betina. Videonya sangat panjang sahabat. Coba kita langsung ke menit ke-5 ya, 5 atau 6. Nah, perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus itu diawali dari sekolah. Jadi waktu saya TK itu, puji Tuhan orang tua saya itu menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Nah, dari situ saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu orang tua saya itu, saya masih memegang keyakinan yang dulu, yang dari orang tuanya. Sementara mama saya sedikit-sedikit, sebenarnya mama saya itu sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah percaya. Tapi mama saya itu belum mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan gitu. Nah ini cerita sedikit tentang ayah dan ibunya ya. Bahwa ayahnya itu masih berkeyakinan agama yang lama ya sahabat. Apa agama yang lama itu ya samar-samar juga di sini ya. Namun ibunya sudah oten karena sudah percaya gitu. Jadi orang yang berkeyakinan lain lalu kawin dengan orang yang sudah percaya ini, lahirlah anak linglung begitu ya sahabat. Makanya ini mungkin salah satu alasan bahwa di dalam Islam itu tidak boleh kawin beda agama. Karena akan berpengaruh kepada keturunan.
keturunan kita akan jadi linglung. Nah, ini contohnya. Ya, nggak boleh kawin beda agama, sahabat. Dan kalau kita lihat dari tampangnya, ini oten asli ya, atau kadal ya. Dari sejak lahir sudah oten kalau wajah-wajah seperti ini. Tapi narasinya tetap saja, ketika dia disekolahkan di TK Kristen, dia merasa sangat bersyukur gitu ya. Aduh. Bohongnya kental banget ya, sahabat. Meskipun dia katakan dia berasal dari agama seberang gitu. Oke, kita langsung saja ke menit 6 ya, sahabat. Nah, tapi setiap kali mama saya itu ada kesulitan, dia selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu jawaban doa itu selalu dialami oleh mama saya. Ya, kesaksian yang paling dahsyat bagi mama saya itu terjadi suatu hari. Waktu itu saya diceritakan karena saya sendiri tidak menyaksikan ya, saya tidak tahu apa saya di sekolah atau bagaimana. Waktu itu mama saya tuh tiba-tiba ngelihat belatung atau ulat gitu di ruang tamu keluarga kami gitu. Nah, pikirnya mama saya itu, oh ini belatung apa dari sayuran yang ada di dapur gitu. Tapi kok bisa sampai ke ruang tamu. Lalu dibersihkan sama mama saya itu. Nah, sudah dibersihkan, sudah dipel, sudah dimatikan, kok ada lagi gitu. Akhirnya dicari sumbernya, kok ini dari mana. Mama saya pikir apa ada bangkai ya, apa ada bangkai tikus atau bangkai cecak gitu. Jadi dicari-cari itu, ternyata kok ini sumbernya dari kolong kursi gitu, kursi sofa. Dan ketika dibalik itu, di kolong sofa itu memang ada setumpuk ulat yang banyak sekali gitu, dan tidak ada bangkai sama sekali. Nah, lalu dibersihkanlah sama pembantu dan sama mama saya. Dibersihkan dan dipel ya sampai bersih. Tapi besoknya ada lagi kejadian yang sama, di situ lagi, setumpuk lagi. Lalu pembantu yang kerja di rumah saya itu, dia bilang, kalau seperti ini sepertinya santet yang dikirim sama orang gitu. Oke, kita potong dulu sampai di sini, sahabat. Ya, kalau videonya terlalu panjang kita ambil, nanti channel kita ini kena santet pula. Ya, karena sekarang ini zaman santet, sahabat. Kita kan punya pelet tupai. Pelet tupai itu beda dengan santet ya, sahabat. Kalau pelet tupai ya untuk bongkar orang tipu-tipu seperti ini. Kalau yang datang ke rumahnya itu katanya itu adalah pelet belatung ya, sahabat. Nggak ada bangkai, nggak ada apa, tiba-tiba aja belatung di rumahnya. Jadi belatung pun bisa diceritakan di sini. Besok mungkin ular lidi juga diceritakan. Pokoknya hal-hal yang aneh itu pasti akan diceritakan sebagai kesaksian dan itu dianggap mujizat ya, sahabat. Jadi dugaan awalnya itu adalah santet ya, sahabat, dan akhirnya orang tuanya atau ibunya itu berdoa kepada Tuhannya, begitu ya. Coba kita dengarkan. Nah, mama saya ini ketakutan dan dia saat itu dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami gitu. Nah, setelah mama saya berdoa, besokannya belatung itu tidak datang lagi di rumah kami gitu. Nah, pembantu yang kerja di rumah kami itu bukan datang lagi di rumah kami gitu. Jadi setelah ketakutan, ibunya atau mamanya berdoa dan keesokan harinya belatungnya hilang, dan ini adalah sebuah mujizat, sahabat. Keren ya. Gempar dunia dibuat oleh cerita belatung yang hilang setelah berdoa gitu ya. Sangat menggemparkan ya. Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah cerita dia tentang pembantunya tadi. Coba kita dengarkan. Nah, pembantu yang kerja di rumah kami itu bukan pembantu dalam. Jadi dia itu setelah kerja di rumah kami, dia kerja di rumah tetangga sebelah. Oke. Jadi pembantu yang ada di rumahnya itu selingkuh juga ya, sahabat. Jadi selingkuh itu tidak hanya di dunia asmara ya, di dalam pekerjaan juga ada selingkuh, sahabat ya. Jadi pembantunya selingkuh dengan rumah tetangganya gitu. Karena apa? Alasannya ya karena pembantunya itu bukan pembantu dalam, tapi pembantu luar gitu. Pokoknya kalimat-kalimat yang aneh itu akan keluar dari mulut-mulut Oten ini. Dan bagaimana kelanjutannya? Coba dengarkan. Nah, ajaibnya pembantu itu cerita, ketika dia bekerja di tetangga sebelah itu, ternyata belatung-belatung yang ada di rumah kami itu pindah ke tetangga sebelah. Dan seremnya itu, belatungnya itu bukan ada di ruang tamu, tapi benar-benar ada di atas kasur. Oke. Jadi belatung yang dikirim oleh santet tadi itu tidak hilang, sahabat ya, atau tidak dimusnahkan oleh Tuhannya meskipun mereka ini setelah berdoa, tapi dipindahkan ke rumah tetangga di mana di sana juga bekerja pembantunya. Nah, ini saya mulai curiga, ini yang membawa belatung ini pembantu apa santet gitu.
Dan koplaknya lagi, kan tadi katanya setelah berdoa belatungnya hilang. Hilang dari rumahnya tapi pindah ke rumah tetangga. Itu sama saja tidak menghilangkan penyakit. Hanya memindahkan dari rumah si linglung ini dipindahkan ke rumah si longlong gitu. Astagfirullahaladzim. Dan mungkin Tuhannya menunggu si longlong itu berdoa juga ya. Ketakutan lalu berdoa. Nanti pindah lagi ke rumah si lengleng. Astagfirullahaladzim. Koplak ya sahabat. Nah, coba kita lanjutkan lagi ya. Lalu saya lagi melamun seperti itu. Nah itu saya mengalami yang kejadian yang sangat mengerikan gitu. Jadi hari itu roh halus itu benar-benar masuk ke kamar saya. Yang biasanya dia itu nggak bisa masuk karena pintu itu seperti ditutup. Dia sampai dia debrak-debrak. Tapi saat itu dia masuk dengan mudahnya masuk. Lalu seperti merasa ada angin yang bertiup dari kepala saya sampai ke ujung kaki itu, dan bulu kuduk saya itu berdiri semua. Saya tahu bahwa ini roh halus ini. Nah ini namanya kecurigaan ya sahabat. Ini buruk sangka terhadap roh halus. Nggak boleh curiga terhadap roh halus. Dia yang melamun, roh halus yang jadi tersangka sahabat. Sebetulnya angin yang berhembus itu adalah hasil dari imajinasi dia atau lamunan tadi gitu. Kita kalau terlalu lama melamun, kadang-kadang tidak hanya merasakan angin yang berhembus, tapi juga merasakan pantat kita jadi panas. Rasa-rasa duduk di atas kompor gitu ya. Ya karena terlalu lama duduk dan melamun gitu. Akhirnya macam-macam halusinasi kita kan. Coba kita lanjutkan lagi. Waduh, ini roh halus ini. Dan saya ketakutan ya. Saya ketakutan dan saya mau lompat dari tempat tidur, saya mau ngibrit lagi nih keluar nih. Tapi nggak bisa gitu. Saya seperti dicengkram, saya ditindih. Saya ditindih gitu. Saya berat. Ada yang nindih saya dari atas. Nggak bisa bergerak saya. Saya mau teriak kencang-kencang ya. Saya minta tolong gitu. Tolong mama, papa tolong. Tidak mau tolong Tuhan Yesus gitu. Tapi tidak ada yang suara yang keluar dari mulut saya itu seperti orang bisu. Nggak ada suara sedikit pun yang keluar, tidak ada. Mau bergerak tidak bisa. Jadi kalau saya bisa teriak itu mungkin suaranya terdengar kemana-mana karena saya berusaha dengan sekuat tenaga saya mau teriak gitu. Tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah saya teriak-teriak di dalam hati, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus, tolong saya gitu. Tolong saya Tuhan. Saya begitu panik dan begitu ketakutan ya, tapi Tuhan diam. Saya didiamkan seperti itu. Oke, jadi dia didiamkan oleh Tuhannya. Ya mungkin saja Tuhannya itu sedang membersihkan tangannya ya. Karena sebelumnya sudah bekerja membantu pekerjaan pembantunya, memindahkan belatung dari rumah dia ke rumah tetangganya. Ya makanya ketika dia diganggu oleh roh halus itu, dia minta tolong ya Tuhannya, bentar sabar, tunggu dulu, cuci tangan dulu, kampret gitu. Gitu ya. Mengenai tindih menindih ini sebetulnya coba kita baca di sini ya. Nah, ini ada website Ruang Guru, judulnya begini sahabat. Apa sih yang menyebabkan kita ketindihan saat tidur? Ya, kita langsung ke sini ya sahabat. Ternyata secara ilmiah ketindihan disebut dengan sleep paralysis. Sleep paralysis dapat terjadi ketika mekanisme otak dan tubuh tidak selaras. Nah, ini dia sahabat ya. Ini sebetulnya yang terjadi pada ongok raya ini. Bahwa otak dan tubuhnya itu tidak selaras. Ya namanya juga linglung gitu ya. Yang disalahkan roh halus. Otak dan tubuhnya yang tidak laras, orang pula yang disalahkan. Inilah oten ongok raya itu sahabat. Oten betina. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video linglungnya ongok raya ini. Sampai jumpa di video linglung ongok raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama.